Jemaat NGPMB yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saudara-saudara kekasih yang dengan setia mengikuti ibadah online dari gereja kami, Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda, dimanapun u semua berada. Shalom, selamat pagi. Senang bisa bertemu dengan saudara-saudara lagi dalam ibadah minggu hari ini, 6 November 2022. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan, lalu kita beribadah kepadanya. Sebab kalau Tuhan tidak dengan kita, hidup kita akan binasa. Gemeente NGPMB in de liefde van Jezus Christus, alle broeders en zusters die trouw de online eredienst van onze kerk, de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland volgen. Shalom, goedemorgen. Fijn u te mogen begroeten via de online eredienst van onze kerk, zondag 6 november 2022. Verhef uw hart tot God en laten we Hem aanbidden. Want als de Heer niet om onze zijde is, zijn wij verloren. Mari kita mulai, laat ons beginnen. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Tuhan menyertai saudara-saudara, de Heer zij met u allen. Amin. Yang menjadi nas pembimbing pada ibadah ini saudara-saudara terambil dari kitab Amos pasalnya yang kelima ayat yang ke-14 yang bunyinya demikian. De opening tekst is te vinden in het boek Amos hoofdstuk 5 vers 14 en die luidt als volgt. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan. Wees goed, houd u verre van het kwaad, dan zult u leven. Dan zal de Heere, de God van de hemelse legers, een echte helper blijken, zoals u van Hem verwacht. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab yang akan kita baca, dengar, dan renungkan bersama di hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasalnya yang pertama, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-26. De Bijbellezing die wij vandaag gaan lezen, luisteren en overdenken is genomen uit het heilige boeken van het Oude Testament,
het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 1, de versen 18 tot en met 26. Tapi sebelum kita membaca, marilah kita hampiri Tuhan di dalam doa untuk meminta tuntunan Roh Tuhan yang kudus. Maar laten we eerst tot God naderen in gebed om de verlichting van de Heilige Geest. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur Engkau bahwa pada saat ini selaku orang-orang percaya, kami akan mendengar suara-Mu Tuhan. Tetapi sebelumnya kami sadar siapakah kami ini. Kami tidak akan mungkin mengerti akan firman Tuhan kalau Tuhan tidak menolong kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami saat ini untuk dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Terima kasih karena kami boleh berdoa kepadamu. Vader in de hemel, uw naam wordt geheiligd. Wij danken u dat wij op dit moment als gelovige mensen uw stem mogen horen langs getuigenis in de Bijbel. Maar voordat het zover is, zijn wij ervan bewust wie we zijn, Heer. Wij kunnen onmogelijk uw woord begrijpen, o Heer, wanneer u zelf ons niet helpt met de kracht van uw Heilige Geest. Daarom geven wij het gehele leven over om te worden beheerst door uw Heilige Geest. Wij zijn gereed om naar uw woord te luisteren. Dank u wel, Vader, dat wij tot u mogen bidden. Amin. Yesaya pasalnya yang pertama ayat 18 hingga ayat yang ke-26 yang bunyinya begini. Yesaya hoofdstuk 1, de versen 18 tot en met 26. En die luidt als volgt. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Hukuman atas Yerusalem. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan semesta alam yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadamu. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Kom, nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heer. Al waren uw zonden als schaarlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.
Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten. Maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden. Want de mond van de Heere heeft gesproken. Hoe is de trouwstaat tot een hoer geworden? Vol recht was zij. Gerechtigheid overnachtte in haar. Maar nu, moordenaars. Uw zilver is tot schuim geworden. Uw wijn is vermengd met water. Uw vorsten zijn opstandig en metgezellen van dieven. Ieder van hen houdt van geschenken. Ze jagen wederdiensten na. De wees doen zij geen recht. En de rechtszaak van de weduwe raakt hen niet. Daarom spreekt de Heere van de legermachten, de machtige van Israël. Wee u, ik zal troost halen bij mijn tegenstanders. Ik zal mij wreken op mijn vijanden. Ik zal mij tegen u keren. Ik zal uw schuim als met loog uitzuiveren. Ik zal uw rechters terug als vroeger en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden, stad van de gerechtigheid, trouwe stad. Sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan kepada kita semua saudara-saudaraku yang kekasih. Tot zover leidt het woord van God voor ons allen. Berbahagialah saudara-saudara semua yang mendengar dan mengerti akan firman Tuhan ini, serta melakukan kehendaknya. Terpujilah Christus. Zalig zijn zij die vandaag naar dit woord luisteren, dit begrijpen en de wil van de Heer willen uitvoeren. Geprezen zij onze Heer Jezus Christus. Halleluja. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat NGPMB yang diberkati Tuhan, yang menjadi nas khotbah dalam ibadah ini terdapat dalam ayat 19 dan 20 yang bunyinya begini. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengatakannya. Saudara-saudara kekasih, kalau seorang anak dia dengar-dengaran akan perintah orang tuanya, dia dengan nasihat orang tuanya, maka dia pasti disayangi oleh orang tuanya. Sebaliknya, kalau seorang anak suka melawan perintah orang tua atau terdengar-dengaran, maka supasti dapat straf dari ibu atau bapaknya. Demikian halnya dengan umat Tuhan, saudara-saudara. Pembuangan di Babel adalah sebagai akibat dari hukuman Tuhan atas ketidakdengar-dengaran mereka kepada perintah-perintah Tuhan. Di dalam kehidupan Israel ada praktek-praktek kejahatan. Terjadi ketidakadilan yang dikritik oleh Nabi Yesaya. Apakah itu di bidang sosial, di bidang politik, dan di bidang agama. Saudara-saudaraku, umat memberontak dan tinggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi indahkan rumah Tuhan. Bait suci diinjak-injak. Terjadi kekejaman,
terjadi penumpahan darah atau pembunuhan, serta hak anak yatim, hak janda-janda diinjak-injak oleh mereka. Untuk apa sebenarnya umat beribadah dan persembahkan korban kepada Tuhan, saudara-saudaraku, kalau dompung hidup sing taat kepada perintah Tuhan? Untuk apa dong beribadah kepada Tuhan dan bawa persembahan kepada Tuhan, kalau kehidupan mereka tidak mau bertobat? Oleh sebab itu Nabi kasih peringatan agar dengar akan firman Tuhan. Peringatan untuk dengar dan taat kepada perintah Tuhan. Peringatan untuk dengar dan taat kepada firman Tuhan ditujukan juga kepada saudara-saudara semua, saudara-saudara dan beta sebagai gereja Tuhan sekarang ini. Agar kita mau dengar-dengaran kepada pesan firman Tuhan yang disampaikan dan lakukan akan di dalam praktek hidup yang nyata. Saudara-saudara, Tuhan selalu kasih kebebasan untuk ketong sendiri pilih. Mau pilih yang baik atau pilih yang jahat. Karena memang akibatnya akan kita rasakan sendiri. Pilih baik, dapat baik. Pilih terbaik, dapat juga terbaik. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau ketong pilih untuk dengar-dengaran kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan menjamin ketong pun hidup. Tuhan akan menjamin kehidupan kita hari datang ke hari dan menjamin kehidupan kita ke depan. Firman Tuhan bilang dalam Amos 5 ayat 14, nas pembimbing kita tadi, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan makan hasil dari negeri itu. Kata-kata firman Tuhan ini adalah tanda dari mengalirnya berkat Tuhan kalau umat mau turut, umat mau dengar akan pesan firman Tuhan yang disampaikan. Akan tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Saudara-saudaraku, pesan yang gembira dan sekaligus pesan yang susah, pesan yang sukar yang disampaikan Nabi bukan untuk bikin takut umat, tapi sebagai peringatan, sebagai warning agar umat bisa pilih yang baik demi masa depan mereka. Beta ulang sekali lagi saudara-saudara firman Tuhan, jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Kedengarannya begitu tegas, saudara-saudaraku yang kekasih. Kedengarannya begitu keras, tapi Tuhan selalu kasih kesempatan untuk anak-anaknya agar sadar dan memperbaiki diri. Kasih Tuhan itulah kasih yang bisa kasih ampun, kasih yang mengampuni. Seperti tadi dalam ayat 18 bilang, sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya apa saudara-saudara? Artinya biar ketumpung hidup ini penuh dosa. Siapa yang berdosa? Semua kita adalah orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan itu Maha Pengasih dan Pengampun bagi yang mau sadar. Yang mau sadar dan mau tukar hidup. Yang mau sadar dan yang mau bertobat.
Bukankah sebagai orang percaya ketumpung hidup telah dibasuh oleh darah anak domba Allah, Yesus Kristus, penebus kita? Nah, kalau Tuhan Yesus begitu baik for ketong semua saudara-saudaraku yang kekasih, apa balasan kita kepada kasih-Nya yang sungguh besar itu? Pemazmur bilang dalam Mazmur 116 ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikan-Nya kepadaku? Tidak lain saudara-saudara adalah kiranya ketumpung hidup ini biarlah menjadi ibadah dan korban yang berkenan kepada Tuhan yang kita percaya. Jadilah anak-anak yang dengar-dengaran saudara-saudaraku yang kekasih. Dan bertobatlah. Maka kamu akan merasakan kasih Tuhan yang mengalir di dalam hidupmu. Broeders en zusters die door God gezegend zijn. Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten. Maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden. Want de mond van de Heere heeft gesproken. Lieve broeders en zusters. Als een kind luistert naar de adviezen van zijn ouders en trouw de bevelen uitvoeren, dan zal hij zeker geliefd zijn bij zijn ouders. Andersom, als het kind niet luistert en niet doet wat afgesproken is, dan krijgt hij straf van zijn moeder of vader. Zo is het ook met Gods volk. De ballingschap was het gevolg van ongehoorzaamheid aan Gods wetten. Er ontstond slechte en onrechtvaardige praktijken die door de profeet Jesaja bekritiseerd werd, zowel op het sociaal, politiek als op de religieus gebied. Het volk was namelijk koppig geweest. Gods heilige huis werd beveild. Ze pleegden misdaden en moorden. Ze waren onrechtvaardig tegen de armen, de wezen en de weduwen. Waarvoor zouden ze dan hun offers brengen, lieve broeders en zusters? En hun dienstbaarheid tonen als ze toch geen berouw hebben van hun zonden. Daarom werden zij door de profeet gewaarschuwd, zodat zij naar Gods woord luisterden. Dezelfde waarschuwing daagt ons ook uit als Gods kerk van nu, lieve broeders en zusters, om te gehoorzamen en naar Gods boodschap die verkondigd wordt, luisteren en in de praktijk te brengen. God geeft ons altijd de vrijheid om zelf te kiezen tussen goed en kwaad. En als wij kiezen om te luisteren naar Gods woord, dan zal ons leven en onze toekomst gegarandeerd worden door God. Gods woord zegt in Amos 5, vers 14, onze openingtekst: wees goed. Houd u verre van het kwaad. Dan zult u leven. Dan zal de Heere, de God van de hemelse legers, een echte helpers blijken, zoals u van hem verwacht. Lieve broeders en zusters, als jullie bereid zijn naar mij te luisteren, zal het land je volop te eten geven.
Deze verklaring is een teken van Gods zegeningen aan het volk. Wanneer zij naar Gods boodschap die verkondigd werd, luistert. Maar als zij koppig blijven weigeren, dan vallen ze ten prooi aan het zwaard. De blijde en de verdrietige boodschap die verkondigd werd door de profeet Jesaja was niet bedoeld om ze bang te maken, maar juist als waarschuwing, zodat het volk een goede keuze kon maken. Ik lees nog 1 keer de woorden van God, lieve broeders en zusters. Maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden. Het luidt erg streng. Maar God geeft altijd de kans aan zijn kinderen om bewust te worden en hun leven te beteren. Gods liefde is liefde die vergeving bidt. Jullie zonden zijn rood als karmijn, paars als purper. Toch kunnen ze blank worden als sneeuw, wit als wol. Vers 14 van onze schriftlezing. Dit betekent, lieve broeders en zusters, dat ondanks dat wij zondaren zijn, God degene die tot inkeer komt, vergeeft. Want God is liefde. Is niet zo, lieve broeders en zusters, dat ons leven als gelovigen al gereinigd is door het bloed van het Lam Gods, Jezus Christus, de Verlosser? Wel nu, als God ons zo lief heeft, wat is dan onze antwoord op zijn liefde, lieve broeders en zusters? De psalmist zei in Psalm 116, vers 12. Wat zal ik de Heere vergelden voor zijn weldaden die hij mij bewees? Het is niet anders, lieve broeders en zusters, dan dat ons leven ten dienste staat van de godsdienst. En wij offers laten voor Gods behagen. Wees gehoorzaam als een kind, lieve broeders en zusters. Dan zal u in uw leven Gods zegeningen voelen. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Samawi yang di sorga, Engkau yang maha besar dan yang maha kuasa, Tuhan yang penuh kasih. Syukur Tuhan, karena kami diperkenankan untuk memuliakan Engkau hari ini, untuk berbicara tentang Engkau Tuhan yang hidup, untuk menceritakan tentang kesetiaan dan cita kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami mencari Engkau, kami rindu untuk selalu dekatkan diri kami kepadamu. Sebab perjalanan hidup kami setiap hari, kami bertemu dengan berbagai macam cobaan dan godaan. Lagi pula dunia di mana kami hidup tidak memberikan rasa aman dan damai. Sering kami diuji tentang ketahanan iman kami untuk mengaku Kristus Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Allah penyelamat. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami boleh mendengar akan suara firman-Mu yang kudus, yang membuat kami semakin percaya bahwa janji keselamatan Tuhan selalu menyertai akan kami di mana saja kami ada dan kemana saja kami pergi. Teristimewa dalam kondisi dunia saat ini yang terganggu dengan inflasi dan berbagai peristiwa yang menimpa hidup ini. Terima kasih karena kami diperbolehkan memberitakan Engkau lewat ibadah online ini,
untuk para anggota jemaat NGPMB dan semua saudara-saudara yang setia mengikutinya, juga untuk saudara-saudara kekasih yang bekerja keras sehingga terselenggaranya pelayanan ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami berterima kasih atas kehidupan kami di minggu yang lalu, di mana kami dijaga, diberkati, dan dibimbing oleh Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke depan dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau selalu ada dengan kami, Sio Bapa di sorga. Berikan pada kami kekuatan, kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan, serta kesehatan yang baik. Selamatkan kami dari segala kejahatan, bahaya, dan penyakit. Kami berdoa untuk keluarga kami berdoa untuk semua anggota NGPMB, BPH Sinode, pendeta-pendeta pembantu, badan majelis gereja, organisasi-organisasi gereja, dan semua yang melayani di NGPMB. Kami berdoa kepada gereja Tuhan di dunia ini, gereja-gereja Maluku yang ada di Tanah Rantau ini. Kami berdoa bagi semua orang yang kami kasihi, sesama manusia kami yang ada dalam berbagai-bagai penderitaan. Tuhan kiranya menjaga dan melindungi kami. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami meminta kebijaksanaan untuk pemerintah bangsa-bangsa di seluruh dunia, khususnya pemerintah di Belanda. Semoga Tuhan memberi mereka kebijaksanaan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah yang penting untuk keselamatan dan kesejahteraan umat. Sio Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau. Kasihanilah kami Tuhan, hari ini, hari besok, dan sampai selama-lamanya. Dengarlah akan pinta doa kami ya Tuhan. Ampuni kami pun salah dan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat itu kami berdoa kepada Bapa di sorga. Vader in de hemel, uw naam wordt verheerlijkt. U bent groot, almachtig en een liefdevolle God. Het is goed om vandaag weer hier te mogen zijn, om u te aanbidden, over u de almachtige God te spreken, om te vertellen over uw trouw, uw grote en wonderbaarlijke daden en over uw liefde. Heere God, wij zoeken u. Wij verlangen ernaar om dicht bij u te zijn, omdat onze levenstocht elke dag geconfronteerd wordt met verschillende soorten beproevingen en verleidingen. De wereld waarin we leven biedt tenslotte geen gevoel van veiligheid en vrede. Vaak worden wij getest op de volharding van ons geloof om Christus Jezus te belijden als de Messias, de Zoon van de levende God, de Redder. Dank u wel voor de waarheid van uw woord die geopenbaard is door de lezing en de verkondiging van Sonnet. Help ons met de kracht van uw Heilige Geest, zodat wij uw volk kunnen leven volgens de waarheid van uw woord. Maak ons compleet met uw geest, zodat gelegen of ongelegen wij u trouw, nederig en ijverig zullen blijven dienen. Dank u wel dat wij langs deze weg u kunnen aanbidden. Voor de gemeenteleden van de NGPMB en alle broeders en zusters die trouw de online dienst volgen. Ook voor onze broeders en zusters die ervoor zorgen dat deze opname plaats kunnen vinden. Wilt u ons allen zegenen als instrument in uw handen om u te verheerlijken. Wij zijn u dankbaar, o Heer, voor het leven van de afgelopen maand, dat wij gezegend, behoed en begeleid werden. Wij geven heel ons leven voor de komende dagen in uw handen. Wees ons nabij, Heer, en geef ons de wijsheid, de kracht en de goede gezondheid. Behoed ons tegen al het kwaad, de gevaren en de ziektes. Wij bidden voor onze gezinnen, alle NGPMB-leden, het synodebestuur, de predikanten, de hulppredikanten, de kerkenraden, de kerkelijke organisaties en allen die in NGPMB dienen, de Molukse kerken en alle kerken in deze wereld, allen die wij lief hebben, familie en onze medemens, mogen de Heer ons allen bewaren en beschermen. Wij bidden om wijsheid voor de regering in de hele wereld, in het bijzonder in Nederland. Mogen de Heer hun de wijsheid geven, opdat ze belangrijke stappen kunnen nemen
voor de veiligheid en het welzijn van de mensen. Heeft ons lief, o Vader, vandaag, morgen en voor altijd. Verhoor ons gebed. Vergeef ons onze fouten en zonden. Ten slotte bedanken wij u met een dankgebed dat de Heer Jezus ons onderwees. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden onze dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman kebenaran sudah saudara-saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan sudah saudara-saudara miliki. Bersaksilah tentang Dia melalui hidupmu dan jadilah berkat bagi banyak orang. Tetapi terlebih dahulu, terimalah Tuhan pemberkat. Geliefde broeders en zusters, het ware woord hebt u gehoord. De belofte van Gods trouw hebt u ontvangen. Wees in uw leven een goede getuige van Hem. En ontvang de zegen van de Heer. Damai, sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. De vrede en de liefde van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer zij met u allen. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya sampaikan pada saudara semua pun selamat hari Minggu dan sampai kita bertemu kembali. Een fijne en een gezegende zondag wens ik u allen toe. Tot weerzien. Dank u wel. Terima kasih. Segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya, meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Di dalam segala tak